Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak ibu kelas 5? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Kita doa sebelum belajar ya. Yuk, semua sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu yang sudah hadir. Ya, sudah cukup banyak ya. Kaila, ada Tio, Latifa, Fajri, Ridwan, oh banyak. Siva, Desi, Hasbi, Seia, Aulia, Fawaz, Zahra, dan yang lainnya. Hari ini kalian harus tetap semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, tentang sistem peredaran darah kecil dan darah besar. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau mengajukan pertanyaan. Yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Siap? Siap semuanya? Siap. Oke, nomor 1. Nah, yang bisa menjawab angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah manusia? Ya. Oh, Latifa, Ciara. Ya, Ciara dulu. Ciara. Silakan Ciara. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi zat-zat makanan yang di dalam glukosa, yaitu lemak dari jantung ke seluruh tubuh dan mengeluarkan hasil metabolisme karbon dioksida keluar tubuh. Ya, bagus. Sekarang tadi Ibu lihat Latifah. Nah, silakan Latifah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang dibutuhkan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Ya, bagus. Sekarang pertanyaan kedua, siap-siap ya. Ada berapa macam sistem peredaran darah pada manusia? Disebutkan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan, Faid. Coba Faid. Faid angkat tangan. Silakan Faid. Ada dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan kecil. Ya, bagus. Ada yang lain? Latifah? Sama? Ya, coba. Ada juga, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Ya, cukup. Terima kasih. Coba nomor 3. Siapa yang bisa menjelaskan sistem peredaran darah kecil? Siapa? Sistem peredaran darah kecil. Ya, Aulia. Coba Aulia. Yang lainnya dengarkan. Merupakan sistem peredaran darah dari kanan jantung ke paru-paru melalui arteri paru-paru. Yes, betul. Lalu, siapa yang tahu atau jelaskan sistem peredaran darah besar? Ayo, Bu. Oh, Moza. Moza dulu ya. Ya, silakan Moza. Peredaran darah besar atau sistemik merupakan sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri utama. Ya, bagus sekali. Sekarang yang nomor selanjutnya. Nah, pada bagian jantung, ya, pada bagian jantung yang menerima darah kaya akan oksigen dari paru-paru itu apa namanya? Siapa yang tahu? Ciara, Latifah, Aini. Oh, Latifah dulu. Silakan Latifah. Apa? Transmisi.
Serambi kiri. Serambi kiri. Oke, serambi kiri. Ciara, jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Nah, Serambi kiri. serambi kiri. Nah, tadi yang ada 5 pertanyaan tadi tuh, apa itu sistem peredaran darah, lalu ada berapa macam, lalu disebutkan sistem peredaran darah kecil dan besar. Itu apakah benar? Kamu kan belum membaca nih, belum Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti kalian mencari tentang apa itu sistem peredaran darah pada manusia, lalu apa itu sistem peredaran darah kecil dan besar. Langkah-langkahnya atau mencari percobaan atau mencari percobaannya itu bisa mencari di semua sumber, bisa di buku paket kalian, bisa di internet, bisa di buku yang lain, bisa mungkin Bu di YouTube, boleh Bu, boleh kalau memang ada hubungannya ya. Lalu bisa bertanya dengan orang tua kalian atau mungkin dengan kakak-kakak kalian. Paham? Oke, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Nanti ada 6 kelompok. Nanti setelah Ibu bagi kelompok, Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi atau melakukan percobaan. Kamu membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Ingat ya, apa itu sistem peredaran darah manusia? Nanti akan ada LKS, akan Ibu berikan di WhatsApp grup, dan juga nanti di GCR kamu kerjakan. Nah, sekarang untuk pembagian kelompok 1 ditulis. Kelompok 1 Faiz, Radit, Tio, Sukma, Jihan, dan Zahra KW. Ya. Kelompok 2 Kaila, Seya, M Fajri, Siva, Isnaini, sama Moza. Kelompok 3 Badran, Fatan, Fawas, Ridwan, Rahayu, Latifah. Kelompok 6 kelompok 5 dulu ya. Kelompok 4 sudah belum? 4. Kelompok 4 Ridwan, Hasbi, ya, Ridwan, Hasbi, Adrian, Zahra DP, dan Dinda. Untuk kelompok 5-nya Aulia, Arjuna, Desi, Nindi, sama Sultan. Lalu kelompok 6-nya ada Aidil, Hamzah, Ciara, Nur Cahya, dan Liska. Ya, sudah paham ya? Nah, tuh Ibu kasih waktu sekarang 30 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi untuk melakukan langkah-langkah percobaan. Boleh dengan tadi baik. Sebelum kita mulai untuk menyampaikan diskusinya, sekarang untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri dari Ciara, Aidil, Nur Cahya, Rizka, dan Hamzah. Saya akan membawa hasil diskusi dari kelompok saya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari kiri kanan menuju paru-paru melalui arteri dalam tubuh menjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung
Ya, terima kasih Kiara. Oke, sudah cukup bagus. Jadi tadi yang sebelum kita memulai langkah-langkah percobaan kalian itu kan tadi sudah Ibu memberikan pertanyaan tuh ya. Nah, ternyata jawaban kamu benar atau ada yang salah. Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya Ibu mau dari kelompoknya 1. Nah, kelompok 1. Faid, Radit, Tio, Sukma, Zihan, Zahra, KW. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Oh, Faid. Oke. Ya, silakan Faid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Faid dari kelompok 1. Kelompok saya terdiri dari Faid, Radit, Dian, Zara, KW, Tio, dan Sukma. Saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, kapiler. Arteri adalah mengalirkan darah keluar jantung. Vena mengalirkan darah menuju jantung. Kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil pembuluh vena jantung terletak di rongga dada di atas bagian jantung. Perikardium, jantung, miokardium, otot jantung, endokardium, pembatas saluran jantung. Ya. Jantung sangat berperan di dalam tubuh manusia, berperan sebagai pemompa. Pembuluh darah manusia berfungsi sebagai pengangkut makanan dan zat pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk memproduksi oksigen, hormon, dan gas lainnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Faid, terima kasih. Nah, setelah tadi kalian sudah menyampaikan hasil percobaan diskusi kelompok kalian, itu kalian dapat informasinya itu dari mana saja? Informasi yang kalian dapat dari YouTube, wanita. dari YouTube. Terus apa lagi? Dari buku, dari internet. Ya, oke. Nah, berarti informasinya itu tidak hanya dari bu guru saja, tapi dari sumber informasi lain pun kalian bisa dapatkan, ya. Nah, tadi untuk pemaparannya Ciara dengan Faid itu sudah bagus. Ya, sudah bagus untuk kelompok-kelompoknya hasil diskusinya. Nah, sekarang dari semua kelompoknya itu kita bisa menarik kesimpulan. Ya, menarik kesimpulan apa? Bahwa peredaran darah pada manusia itu ada 2, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Ya, bagus. Nah, lalu apa fungsinya itu sistem peredaran darah? Nah, apa fungsinya jantung? Tadi sudah disebutkan sama Faid sebagai pemompa. Nah, itu betul sekali. Nah, kan jadi kalian sudah bisa paham, jadi tahu kamu mencari sendiri informasi. Padahal kan tadi belum Ibu jelaskan. Hanya Ibu pancing dengan memberikan pertanyaan saja. Terus kamu gali informasi, kamu langkah-langkah mencari percobaannya itu udah bagus sekali. Ibu harapkan kedepannya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi informasi yang kamu dapat dari berbagai sumber informasi, ya. Oke, sudah cukup bagus. Untuk pelajaran selanjutnya Ibu harapkan lebih bagus lagi dan lebih banyak informasi yang kalian dapat. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir, dan tugas yang belum selesai masih ibu tunggu di Google Classroom ya. Ya, tetap semangat, dan kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.